Satu, dua, tiga. Shalom semuanya. Shalom. Ada 5.000 orang. Ya, 5.000 orang. Iya. Oke. Kita mau sapa-sapa dulu kali ya. Boleh, boleh. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain mungkin lagi coba buat join atau mungkin lagi beli paketan. Beli paketan. Iya. Nah, kita mau sapa dulu dari Ivan Cahyadi. Halo Ivan Cahyadi. Halo. Ini jauh ya, kayaknya ada di Jogja mungkin ya? Atau Jakarta mungkin. Oh iya, jauh banget. Terus kita mau sapa lagi, ada dari Tawangmangu nih, ada Mbak Melati sama Nindita. Halo. Halo. Ini yang di sini kenapa nggak halo-halo gitu loh? Halo. Halo semuanya. Kayaknya semangat banget ya Mbak ya? Iya semangat banget, on time ya joinnya, luar biasa. Terus kita mau sapa teman kita yang biasanya sih di sini, cuman sekarang nggak ada. Ada Lingga Alfius. Halo Ling. Ling apa kabar Ling? Halo. Suaranya ngebas banget ya? Iya suaranya ngebas. Apa kabar Ling? Aman ya. Puji Tuhan aman. Kita siapa-siapa lagi ya, Vel? Sambil nunggu yang datang, Vel. Apa kita sapa yang di sini dulu aja? Oh ya, jadi di sini tuh juga ada beberapa teman yang datang. Kita mau sapa Rosi. Iya. Halo Rosi. Apa kabar Ros? Hai. Nggak dengar. Nggak dengar Ros. Apa kabar Ros? Oh. Ternyata Rosi juga join Halus-halus banget teman-teman. ya suaranya ya. Suaranya halus banget. Oke. Mbak Ina boleh sapa yang lain lagi? Boleh. Siapa lagi ya? Mungkin kita mau sapa. Tuh ada yang open kamera. Ya, ditutup lagi tapi. Kita mau sapa Theo Fani. Halo Fani. Halo Iya. Fan. Oke. Halo. Oke, ini ada beberapa yang baru join ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Ada Desti yang baru datang. Jangan kaget ya Desti, tiba-tiba disapa baru. Halo Desti. Halo Desti. Oh nggak ada jawaban. Halo Desti. Oh iya. Hai Des. Oke. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau open cam dulu boleh disapa-sapa di sesi sapa-sapa ini. Cuman mungkin nanti kalau misalnya acaranya udah mulai boleh off cam ya teman-teman ya. Iya. Gitu. Halo Sabata. Jadi siapa yang ada di sini ya? Tiba-tiba ada yang open kamera bikin salfok. Oke. Apa kita mungkin mulai aja ya Vel ya? Boleh. Kayaknya udah. Atau kita masih nunggu lagi ya? Oh oke, kalau Apa gitu. temen kayaknya kita tunggu Ini 5 cuma menit lagi kali ya? Ya belum ada 1.000 orang lah. Iya, kita tunggu sampai ada 1.000 orang. Oke, atau 20 orang mungkin ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai ada 20 orang join. Mungkin teman-teman yang di rumah boleh ajak teman-teman yang lain buat join. Saudara-saudaranya atau teman-teman pemudanya boleh dibantu buat dikirimin linknya supaya gampang buat joinnya. Yang remaja juga boleh gabung kok ya. Oh iya, karena kan ini PA Pemuda dan remaja. Oke. Oh ya Vel, sebenarnya teman-teman saya sama Felis ini udah lama banget gak ketemu. Iya benar. Terakhir itu sebelum pandemi itu kita ketemu di gereja ya Vel ya. Berarti 2019-20 ya? 2000. Benar-benar lama banget teman-teman gak pernah ketemu. Terus ini baru ketemu kemana sih sempat latihan ketemu. Vel, kamu apa kabar Vel? Kalau boleh jujur sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena kondisinya juga lagi kayak gini kan. Gitu. Jadi perlu beradaptasi lagi dengan new normal kayak
gitu. Cuman keluarga sehat-sehat kan ya Vel ya? Oh, aman. Puji Tuhan. Kalau Mbak Ina sendiri gimana nih? Puji Tuhan sehat sih Vel. Oh iya. Sehat, keluarga juga sehat gitu. Oke, kemarin juga aku udah sempet vaksin Vel. Vaksin yang Rasanya pertama. gimana Mbak? Vaksinnya ya luar biasa. Ngefek ya. Berefek sedikit. Semoga teman-teman yang di rumah juga sudah sudah banyak yang vaksin. Kalaupun belum, semoga teman-teman segera dapat vaksinnya ya teman-teman ya. Nggak usah takut karena semua akan baik-baik saja. Iya, benar. Oke, nah teman-teman sebentar lagi kita akan memulai acara PA kita sore hari ini. Teman-teman boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Mungkin yang pakai laptop atau HP bisa diposisikan senyaman mungkin. Yep. Oke, karena kita mau mulai, kita awali dengan doa pembuka ya Vel ya. Teman-teman, mari kita mengawali persekutuan pemuda dan remaja seklasis Lau ini dengan doa. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang maha besar, Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang setia terhadap seluruh anak-anaknya. Kami anak-anakmu di sini di sore hari ini berkumpul untuk memuliakan, memuji Engkau Tuhan, karena hanya Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami di sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati dari awal sampai akhir acara nanti. Kiranya juga memberkati setiap pribadi-pribadi yang boleh bergabung di dalam persekutuan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang baru join. Kita mau sapa ulang ya. Sapa lagi. Ya, kita mau sapa dulu yang ada di sini semuanya. Kalau semisal kabar kalian baik, boleh responnya dengan baik, sangat baik, luar biasa. Yang kenceng ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar teman-teman yang ada di sini? Baik, sangat baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, berharap juga teman-teman yang ada di rumah. Di rumah boleh yang berbahagia dan juga baik-baik saja bersama sehat-sehat semuanya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini untuk PA pemuda dan juga remaja, kita punya tema nih. Nah, mungkin harusnya kan memang setiap acara kan punya tema nih. Nah, termasuk acara kita yang ini. Nah, temanya apa sih, Vel, hari ini? Tema kita hari ini itu sangat menguatkan aku ya. Ini jujur menguatkan aku. Ya. Tema kita di persekutuan sore hari ini itu beriman di tengah badai. Beriman di tengah badai. Kayaknya pas banget di kondisi sekarang ya, Vel ya. Yap. Kalau artinya sendiri apa tuh, Vel? Kalau jelasin kayaknya terlalu lama ya. Gimana kalau kita itu bangkit berdiri aja untuk mencurahkan nama Tuhan dengan lagu bersorak. Yang di sini aja atau yang di rumah juga, Vel? Oh, boleh, di rumah boleh bangkit berdiri dong. Yang teman-teman yang di rumah kita ajak buat bangkit berdiri walaupun kalian nggak open cam, tapi supaya semuanya semangat. Yep. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan bersorak. Kau buatku karena
teman-teman yang mungkin tadi ikut berdiri waktu pujian bersorak, boleh dipersilahkan duduk. Kita juga duduk ya, Vel ya. Oke, nah mungkin teman-teman ada yang baru join ya, terus mungkin bingung kok join-join udah tiba-tiba udah diputar lagu itu. Jadi tadi kita lagi mau menjelaskan tema dengan suatu lagu, judul lagunya Bersorak. Nah tadi Felis waktu aku tanya tema kita hari ini apa, Vel? Beriman Di tengah badai. Terus waktu aku tanya artinya apa, Felis malah ngajak kita nyanyi bersorak. Memang artinya apa, Vel? Kenapa kok kamu ngajak kita nyanyi bersorak? Kan tadi Mbak Ina tanya di awal gimana kabar aku. Jawabnya sebenarnya tidak baik-baik saja karena sedang beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Jadi kadang itu juga jenuh, kok harus di rumah terus, harus diem kayak gitu. Kadang juga bisa kayak kemana-mana ya. Iya benar, kayak ini ada apa sih kok kayak gini. Nah kadang di saat-saat kayak gitu tuh aku tuh sebenarnya punya siapa kayak gitu. Lalu inget kayak lagu ini bersorak, oh iya ada Tuhan yang jadi gunung batuku, ada Tuhan yang jadi tempat pertahananku seperti itu. Jadi kayak oh ya aku tuh nggak sendiri melewati ini semua kayak gitu sih. Nih kan kalau aku tadi kan udah cerita nih Mbak, kenapa aku sebenarnya tidak baik-baik saja, tapi karena ada Tuhan aku merasa tidak sendiri, ya kan. Kalau Mbak Ina sendiri, apa pernah sih ngerasa kayak lelah, capek, ya dengan kondisi yang baru kayak gini? Kalau ditanya, kalau aku pribadi ya, Vel dan juga teman-teman semua, ditanya pernah capek, pernah lelah, pernah jenuh gitu ya, maksudnya pernah kok gini terus gitu ya. Udah setahun lebih kita dalam kondisi yang kayak gini terus, pasti jawabannya adalah pasti pernah merasa capek, jenuh, dan lelah. Sama kalau gitu. Pasti pernah merasa marah, kenapa sih harus kayak gini gitu. Maksudnya kenapa selama aku hidup aku harus merasakan kondisi seperti ini kayak gitu. Mungkin kalau zaman dulu waktu kita belum lahir pernah ya ada pandemi-pandemi yang kayak gini gitu. Nggak merasakan tapi kita ya. Ya, cuman tuh sekarang tuh ngerasanya kayak nggak bebas gitu loh. Kalau dulu waktu masih sekolah, masih kuliah tuh enak, bisa ketemu teman-teman, kayak tinggal janjian aja kalau lagi lapar, lagi bosen, ayo ketemu kayak gitu. Terus lebih fleksibel mau kemana-mana, mau ketemu temen gereja pun ya udah fleksibel kayak gitu. Mau tiap minggu ketemu mereka, jadi rasanya lebih bahagia gitu, Vel, karena ketemu orang banyak. Cuman di situasi kayak gini, ketemu teman-teman secara virtual, bahkan kita harus PA pemuda dan remaja sekelas selalu harus selalu virtual kayak gini, rasanya sih capek gitu. Cuman justru gini, Vel, sama kayak kamu, di kondisi yang di bawah lah ya kayak gini, yang kondisi yang sulit untuk kita dan semua orang pastinya sulit. Aku pribadi ngerasain justru di titik-titik ini tuh merasa Tuhan tuh selalu ada loh di setiap kondisi apapun, baik itu kondisi yang baik itu yang tidak baik, bahkan sangat-sangat tidak baik, teman-teman. Di tengah kondisi kita selalu tiap hari dengar kabar duka, tapi Tuhan tuh selalu ada memberi kecukupan dan juga penghiburan dari keluarga, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Dan di situ aku ngerasa Tuhan itu memang selalu ada loh, Vel. Selalu bersamaku di setiap musim apapun di hidupku. Iya. Gitu, Vel. Kamu gitu juga ya, Vel? Iya, Sama. Aku harap teman-teman juga, gak cuman aku, cuman semua teman-teman yang di rumah dan mungkin yang belum bisa join juga mengimani itu ya, teman-teman, kalau Tuhan itu selalu ada di setiap musim hidup kita, Dia selalu bersama kita. Mungkin sekarang aku mau ngajak teman-teman ya untuk kita mau sama-sama pejamkan mata, kita mau ambil posisi ternyaman kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan kalau ya memang Tuhan itu selalu bersama kita di setiap musim apapun. Kita mau angkat pujian bersamamu Bapa. Kita mau nyatakan
kemurahan Tuhan dalam lagu ini. Mari kita pujikan bersama Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Teman-teman semuanya yang di rumah juga, saat ini kita mau berdoa dulu. Saya akan pimpin doa, teman-teman boleh mengambil sikap doa. Selamat sore ya Tuhan Yesus, Tuhan kami yang begitu baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kemurahan yang boleh Tuhan berikan atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang setia, Tuhan yang selalu bersama kami di setiap musim hidup kami ya Tuhan. Kami begitu mengucap syukur untuk setiap kekuatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Hingga saat ini Tuhan kami boleh ada di kondisi seperti ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk selalu menemani kami. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu, pemuda, remaja, GKJ Seklasis Lau Tuhan, hadir bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami hendak bersama-sama belajar mengetahui isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh bantu kami Tuhan, supaya hati, pikiran, telinga kami Tuhan boleh terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga yang boleh bantu kami untuk mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk menjalankan firman-Mu juga Tuhan, menerapkannya di setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, dalam waktu ini kami siap mendengarkan ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Vel, sekarang masuk ke firman. Nah teman-teman, hari ini yang menyampaikan firman bukan saya atau Felis. Jadi nanti ada mbak-mbak cantik nih yang akan gabung di tengah-tengah, sudah ketambahan satu kursi kosong ya Vel ya. Kita mau panggil namanya Mbak Tera. Mbak Tera silakan masuk. Iya. Tepuk tangan dulu. Halo Mbak Felis, halo Mbak Ina. Oke, silakan duduk Mbak Tera. Oke. Halo, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Ya. Mungkin teman-teman yang di sini maupun di rumah bingung ya, iki sopo? Bentukannya kok aneh gitu. Iya, perkenalkan dulu ya Boleh gitu. Mbak, perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tera, saya dari Bantul, Yogyakarta, agak di selatan ya. Saya dari GKJ Patalan. Dan saya di sini disuruh ngapain tuh Mbak? Di sini Mbak Tera akan sharing Mbak, menyampaikan firman lah kayak gitu. Oke. Oh ya teman-teman, sebelum masuk firman, bentar ya Mbak, aku mau pengumuman dulu. Jadi nanti habis firman kita akan ada sesi tanya jawab. Nah teman-teman yang di rumah ataupun yang di sini boleh menyampaikan pertanyaan kalau misal ada yang bingung atau mau ditanyakan di kolom chat, atau boleh juga nanti setelah firman pas di sesinya itu boleh open mic, jadi terserah gitu Mbak. Oke, silakan Mbak Tera. Terima kasih ya. Teman-teman, tema kita pada saat ini adalah beriman di tengah badai. Namun sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab atau Alkitabnya yang mana firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang ketiga, Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami
betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman, kira-kira dalam bacaan pada saat ini nih ngomongin apa sih gitu. Mungkin masih bertanya-tanya ya, kok Paulus berdoa, aku tuh ngapain, ini Paulus berdoa buat siapa gitu. Dan sebelumnya saya mau sharing dulu tentang pergumulan saya gitu. Saya tuh mahasiswa semester akhir di Fakultas Teologi UKDW. Saya satu alumni dengan Mbak Mira, dan saat ini saya tunggu aja wisuda gitu. OTW ya. Oke, di dalam masa-masa seperti saat ini kan masih pandemi ya. Masih pandemi, terus kita kuliah online, kerja online, apa-apa terbatas gitu. Ya, saya tuh dulu waktu masih zamannya ngerjain skripsi, ya belum lama sih sebenarnya gitu. Udah zaman pandemi, saya tuh bertanya-tanya, bingung gitu. Di zaman pandemi aku nulis skripsi tuh aku mau nulis apa gitu. Nah, pada saat itu ya kepikiran lah, puji Tuhan, satu topik gitu. Cuman kalau kita mau menulis, kita mau kerja tugas itu kan pasti ada referensinya gitu, banyak. Kemudian harusnya kita kalau zaman sebelum pandemi kan nulis skripsi itu ke perpus ya. Nah, ini mau ke perpus gimana, perpusnya juga tutup, kampusnya tutup gitu. Akhirnya saya di saat ini ya bersyukurnya kita udah zaman internet ya, zamannya udah makin canggih, banyak e-book di sana. Ya sudah, saya jalani gitu. Berhari-hari, tiap hari di depan laptop, bosen kono kan. Terus akhirnya ya sedikit demi sedikit berbagai pergumulan yang bertanya-tanya, apakah aku tuh bisa di masa pandemi ini menyelesaikan seluruh tugasku dengan dosenku yang agak-agak ghosting gimana gitu. Mungkin teman-teman pernah di ghosting ya. Dan akhirnya ketika saya mau berupaya ya nggak ngoyo-ngoyo banget gitu. Ya sedikit demi sedikit dilakukan gitu. Akhirnya ya puji Tuhan selesai. Sudah sidang dan tinggal wisuda. Nah, mungkin ini sedikit sharing dari saya. Mungkin kalau teman-teman juga pasti mengalami ya pergumulan-pergumulan, semua kegalauan. Mungkin pernah galau juga ya. Kalau kita galau itu kita ngapain toh? Coba Mbak Ina kalau galau ngapain? Mungkin menyendiri ya. Kalau Mbak Felis kok galau ngapain? Oh. Oh ya. Belum kedengeran tadi Mbak, sorry. Kalau galau biasanya menyendiri. Menyendiri. Ya. Oke. Kalau Mbak Felis kok galau ngapain? Kalau galau kayaknya lebih ngopi mungkin ya. Ngopi, nongkrong ya. Zaman now. Kopi. Iya, mungkin ada juga ke teman-teman kalau galau tuh update status gitu. Weh, aku galau nih gitu. Atau bikin kalimat-kalimat yang menguatkan hati, tapi itu menunjukkan kalau aku sedang galau gitu. Atau malah ada yang diem aja, nunggu doi peka, nggak tahu doinya itu siapa gitu. Ya itu ya, mungkin. Dan kegalauan itu ternyata tidak hanya saya rasakan, tidak hanya teman-teman rasakan, namun juga dirasakan oleh seseorang yang satu ini. Iya, mungkin teman-teman ada yang tahu ini kira-kira siapa?
pria setengah baya, agak tua, brewokan. Ya, dia adalah Paulus. Ya, yang berdoa di dalam kitab Efesus tadi ya. Nah, Paulus ini merasakan pergumulan, kegalauan, di mana Paulus dulunya adalah seorang Farisi. Seorang Farisi itu dulu hobinya suka menyakiti pengikut Kristus. Bahkan membunuh-bunuhi orang-orang Kristen pada saat itu. Kemudian ia bertemu dengan Yesus di jalan dan akhirnya ia bertobat, ia menjadi pengikut Yesus dan akhirnya dia bertugas sebagai pewarta Injil, pewarta keselamatan. Dan ternyata pada saat ia memberitakan firman malah ditangkap dan dipenjara. Nah, kemudian apa yang dilakukan di dalam penjara? Ya, Paulus akhirnya mencari-cari cara, gimana caranya aku bisa mewartakan Injil meskipun keadaanku sedang terbatas. Dan ternyata di dalam penjara Paulus bisa mewartakan Injilnya melalui tulisannya. Ia menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaatnya dan akhirnya surat itu dikirimkan. Dan doa Paulus yang kita baca pada saat ini juga salah satu doa Paulus, karya Paulus saat sedang di penjara. Nah, kok bisa Paulus tuh melakukan itu semua? Dalam keterpurukannya kok bisa dia memunculkan ide-ide yang positif untuk tetap mau mewartakan Injil. Dan ternyata Paulus ini memiliki sesuatu. Apa itu? Itu adalah iman. Yang mana di dalam hidup Paulus ia menyadari kalau mengikut Yesus berarti dia juga harus melibatkan Yesus dan dia tahu konsekuensinya. Apa itu? Konsekuensinya adalah memikul salib. Kita juga sebagai anak-anak Kristus gitu ya, pengikut Yesus, kita juga harus berani memikul salib. Sama seperti Paulus, di dalam keadaan kita yang sedang terpuruk, kita mau melakukan segala upaya agar tetap survive. Dan pikul salib ini berarti memberi tanda pada kita kalau ya saya benar-benar anak-anak Yesus. Yang saya mau mengikut jejak Yesus. Saya mau bersama-sama berjalan dengan Dia. Dan kita bisa melakukan itu semua karena kita punya iman. Lalu apa itu iman? Yang ada di tema kita juga ada iman. Iya. Iman merupakan karunia Allah yang dilakukan dalam hati seseorang atas tuntunan Roh Kudus. Dan iman ini melalui Roh Kudus nanti bisa membawa kita ke dalam jalan kebenaran. Kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Lalu gimana sih cara kerjanya iman itu? Cara kerja iman itu punya alarm. Ketika kita melakukan kesalahan, maka akan muncul di dalam hati kita, kok ada deg-degan gitu. Ada rasa gelisah, ada rasa cemas. Contoh sepele ketika kita mau nyontek gitu. Rasanya tuh, wah deg-degan kok. Pertama kali mungkin ya. Apalagi ada guru, diawasi dan sebagainya. Kita tahu itu salah gitu. Tapi kok rasanya aku ya pengen nyoba-nyoba. Nah dan disitulah iman kita diuji. Disitulah Roh Kudus bekerja. Kowe kuat iman opo ora. Dan kemudian di dalam hidup ini pasti ada berbagai macam pergumulan, badai kehidupan, dan terjadinya badai kehidupan ini ada dua faktor. Yang pertama,
dilakukan secara sengaja. Kita sadar, kita tahu kalau itu salah. Tapi itu masih saja kita lakukan seperti halnya tadi mencontek. Ketika kita tahu itu salah, kita tetap melakukan, kita ketahuan, kita dapat sanksi, dihukum dan sebagainya. Kita merasa, wah ini susah tambah susah gitu. Ya mungkin kalau bahasa kerennya di Alkitab tuh apa yang kita tabur ya itulah yang kita tuai. Mungkin Tuhan Yesus kalau sama faktor yang pertama ini dia bilang kalau ya salah dhewe kowe nglakokke gitu. Wajar kalau itu mendapatkan sesuatu yang sanksi yang ia dapatkan, mendapatkan badai. Dan yang kedua, faktor yang kedua adalah menegakkan kebenaran. Itu berarti kita mau melakukan segala sesuatu yang benar, yang positif namun dianggap remeh oleh orang lain. Seperti halnya kalau saat ini kita di lingkungan sosial, bermasyarakat, kita tidak diterima di sana meskipun kita sudah melakukan kebaikan. Mereka tetap menjelek-jelekkan kita, mengucilkan kita. Dan di situ kita merasa kok ngene banget ya ikut Tuhan Yesus gitu. Aku dikucilkan gitu. Aku enggak dikasih yang baik-baik gitu. Malah dijahati terus. Namun ketika kita mau mengupayakan sesuatu, mau terus survive di dalam badai kehidupan itu, maka yang terjadi adalah iman kita semakin kuat. Dan ketika iman kita menjadi semakin kuat, maka Tuhan Yesus juga melihat kita kalau anakku ini mau survive gitu. Dan Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan pada ayat yang ke-16-17 juga Paulus sebenarnya mengingatkan kita. Kalau Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan meneguhkan iman dan menguatkan batin kita. Namun ini juga ada catatannya. Kita diteguhkan iman dan kita bisa kuat batin ketika kita lagi-lagi mau berupaya. Ya kalau kita diem aja, kita pasif, kita cuman mengandalkan pertolongan dari atas jatuh mabruk gitu, ya nggak akan terjadi apa-apa gitu. Tuhan tidak melihat upaya kita, upaya yang kita lakukan. Maka untuk apa? Oleh karena itu upaya dan beriman itu jadi satu kesatuan. Dan di ayat 18 dan 19 dikatakan bahwa kuasa Kristus bekerja tak terbatas. Wah panjang kali lebar kali tinggi, wah zigzag sekalian itu biar penuh gitu, full nggak setengah-setengah gitu. Kuasa Kristus selalu ada dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita punya iman berarti kita juga beriman. Lalu apa itu beriman? Beriman berarti memiliki rasa percaya. Kita yakin bahwa nantinya Tuhan memiliki cara-caranya yang ajaib untuk dapat menolong kita. Namun lagi-lagi itu tadi jawabannya, catatannya. Kita harus tetap berusaha dan berupaya. Ya kalau kita enggak berusaha, kita cuma diem-dieman, males-malesan, nunggu-nungguan peka ya enggak akan peka. Ya karena kita tidak memberikan kode. Kita tidak mengupayakan sesuatu. Dan oleh karena itu ketika kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan kita dapat menantikan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak datang begitu saja. Dan ketika kita mau melibatkan Tuhan, maka kita siap menyambut berbagai rencana Tuhan. Suka dan duka ya kita terima kanthi sumeleh gitu. Dengan tulus, dengan ikhlas. Namun apakah kita bisa melalui semua badai kehidupan ini? Ya kalau mau general ya masih sama pandemi seperti itu. Semua serba terbatas. Namun sekarang kita tuh lagi berupaya enggak toh? Ya tentu kita juga sedang berupaya gitu. Kita menaati protokol kesehatan pakai masker.
cuci tangan dan sebagainya. Kita vaksin, ada yang udah vaksin? Udah, wah ya. Menaati protokol kesehatan ya dan mengupayakan sesuatu di tengah badai. Dan ketika kita sudah bisa berupaya, ketika kita mau mengupayakan sesuatu, maka Yesus akan datang pada kita dan nantinya hasil yang kita peroleh adalah hasil yang seturut dengan kehendaknya. Ketika kita mau menjadikan satu antara beriman dan bertindak, maka kita udah bisa mengatakan, kalau kata Denny Caknan ya mungkin, Gusti kula pun manut dalane, panjenengan sing ngatur ceritane. Itu berarti kita sudah benar-benar sumeleh gitu. Upaya yang kita lakukan sudah maksimal, karena ketika kita melakukan sendiri, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan Tuhan. Ketika kita sudah mau sumeleh, ketika kita sudah mau beriman dan bertindak, maka Yesus akan dengan senang hati menjawab, walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Iya, ketika kita mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan senang hati dengan menjaga kita, selalu setia dengan kita di saat susah maupun senang. Meskipun jalannya yang kelak-kelok, zigzag, berliku tajam. Ketika kita mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka semuanya itu akan dimudahkan. Akan bertemu jalan keluarnya. Maka dari itu teman-teman, saat ini kita semua diingatkan untuk terus beriman di tengah badai. Beriman di tengah ketidakenaan hidup ini. Karena itulah yang menjadi salah satu ciri khas dalam mengikut Yesus. Berani memikul salib. Dan kita bisa beriman di tengah pergumulan yang kita alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening untuk kita. Saat hening cukup. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Felis, Mbak Ina, dan teman-teman. Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Teri sudah mau Firman-Nya. sharing ke kita dan teman-teman yang ada di rumah. Terus tadi ditambah suaranya Mbak Teri yang merdu boleh dibagikan ke kita. Iya, luar biasa. Teman-teman, kita kan sudah mendengarkan firman nih. Nah, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Teman-teman boleh segera mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar dan teman-teman yang ada di sini juga boleh tanya. Mbak Teri siap kan, Mbak? Iya. Silakan Mbak Ina. Iya. Boleh di kolom komentar teman-teman boleh tulis pertanyaannya, atau kalau supaya bingung nulisnya ngetiknya gimana, pertanyaannya kepanjangan, sangat diperbolehkan teman-teman open mic-nya juga boleh. Yep. Oke. Ya, kita tunggu pertanyaannya, mungkin masih ngetik file. Iya. Oh, ini udah ada pertanyaan dari teman-teman yang di sini juga, iya. Mbak. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya. Saya bacakan ya, Mbak Tera ya. Boleh. Di ayat yang ke-17 dijelaskan bahwa oleh iman Tuhan Yesus itu bisa diam di hati kita dan hasilnya bisa berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah, mengapa hanya oleh karena iman Tuhan Yesus bisa tinggal di hati kita dan bagaimana iman itu bekerja? Nah, ini dari teman kita Keisha, Mbak. Oke. Iya, mungkin Mbak Tera boleh Iya. menjawab dulu ya. Mungkin saya jawab dulu ya. Mungkin Mbak Keisha, di ayat 17, kenapa dikatakan hanya karena iman? Ya karena iman itulah yang menjadi dasar hidup kita. Ya kalau kita nggak punya iman, ya kita bisa apa? Luntang-luntung gitu. Lalu, apa itu?
bagaimana iman itu bekerja? Iman itu bekerja seperti yang saya katakan tadi, ya iman kita melalui Roh Kudus punya alarm gitu. Dan bagaimana cara kita mengasah iman? Ya seperti yang saat ini kita lakukan bersama-sama gitu. Bersekutu, merenungkan firman Tuhan, dan kita mau dengar-dengaran dengan Roh Kudus melalui alarm tadi. Ya kalau Tuhan atau bilang no, ya janganlah kita lakukan itu. Kalau Tuhan bilang nanti, ya kita tunggu dulu, akan ada saatnya sesuatu yang indah yang kita inginkan akan datang pada kita. Bahkan kalau kita memiliki iman, kita mau beriman, maka nanti yang hasil yang kita dapatkan akan lebih besar dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Mungkin itu ya Mbak ya dari Mbak Tera untuk pertanyaan Keisha tadi. Terus ini ada pertanyaan lagi Mbak dari temen yang di sini, ada dari Yosua. Yosua tanya nih Mbak, saat mengalami pencobaan, terkadang tuh kita lebih fokus sama masalah dan rasa khawatir kita. Nah, gimana caranya supaya kita itu tetap memandang kepada Allah dan tidak goyah gitu Mbak? Iya, baik. Terima kasih Mas Yosua untuk pertanyaannya, ya saya akan jawab sekarang gitu. Kok saat ini tuh kita kalau ada masalah, kenapa kita fokus ke situ? Ya karena kita belum bisa keluar dari zona permasalahan itu dan kita mungkin belum bisa semeleh gitu. Nah mungkin caranya supaya tetap memandang kepada Allah tuh gimana? Kita merangkak perlahan ya, mungkin kita masih berat gitu untuk meninggalkan persoalan itu. Namun itu tadi harus ada upaya dari kita sendiri, karena kalau kita terus-terusan fokus dengan permasalahan itu, ya kita tidak akan bergerak. Kita tidak bisa keluar menuju jalan keluarnya gitu. Lalu apa yang kita lakukan? Ya itu tadi. Kita perlahan mengupayakan sesuatu, nggak perlu ngoyo, nggak perlu banter-banter, nggak perlu cepet-cepet, perlahan tapi pasti. Ya mungkin itu dari saya Mas Yosua. Jadi tetap berupaya perlahan tapi pasti ya. Ya. Tidak ngoyo. Ya, artinya teman-teman kalau kita dalam kondisi yang tidak baik tuh intinya jangan jalan di tempat yang baik. Ya, kita terus betul. maju berupaya gimana caranya supaya masalah itu bisa selesai ya Mbak ya. Gitu. Terus ini ada lagi pertanyaan teman-teman dari teman kita di GKJ Tawangmangu. Dari Nindita nih Mbak. Halo Kak, saya Nindita dari GKJ Tawangmangu. Nah, jadi saya juga sedang dalam masa skripsi. Nah, kalau kayak kakaknya tadi juga agak-agak di ghosting nih. Kayak pengalamannya sama. Tapi kalau saya tuh benar-benar di ghosting Kak, sudah hampir 2 semester. Baru diberi respon 1 kali. Nah, ini merupakan badai dalam hidup saya. Nah, bagaimana saya harus menanggapi badai ini? Padahal saya sudah pasrah sama Tuhan. Sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya. Bahkan belum diminta buat bab 5, saya pun sudah buat dan sudah saya kirim dan tidak ada tanggapan sama sekali. Nah, bagaimana ya menguatkan iman saya supaya tetap percaya bahwa waktu Tuhan waktu yang terbaik. Terima kasih Kak, Tuhan memberkati. Iya, oke. Terima kasih Mbak Nindita dari GKJ Tawangmangu. Ya mungkin kita 11-12 ya. Cuman bedanya saya agak jalannya itu nggak terlalu tajam gitu. Cuman kok Mbak Nindita ini kayaknya udah geronjal-geronjal tajam gitu. Dan mungkin kalau dari saya bagaimana menguatkan iman, ya itu tadi Mbak Nindita juga sudah bilang kalau waktu Tuhan yang terbaik. Nah mungkin ya masa pandemi ini mungkin Mbak Nindita boleh say hi ke dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbingnya diem aja ya mungkin kita punya dosen wali gitu. Kita bisa curcol ke sana, kira-kira apa yang bisa saya lakukan, atau kalau perlu datengin lah rumahnya dosen pembimbing itu, maksudnya apa gitu ya.
kita udah berusaha, berupaya. Karena ketika kita mau melibatkan orang lain, ketika kita punya tuntunan Tuhan, kalau coba kamu nyenggol ini gitu. Orang ini yang akan membantu kamu. Itulah salah satu jalan Tuhan ketika kita diterpa badai gitu. Mungkin kalau Mbak Nindita belum ngobrol-ngobrol sama mungkin wakil dekan kemahasiswaannya yang mengurusi ini atau dosen walinya, bisa ngobrol langsung kalau kok bisa saya di ghosting terus-terusan udah 1 semester padahal sebenarnya udah selesai ya, kok bab 5 tuh udah selesai ya berarti ya. Itu mungkin bagaimana cara menguatkan iman, ya jangan putus asa, kita tetap berdoa dan berupaya ketika upaya itu sudah dilakukan dan kita mau berdoa, mau menguatkan iman kita mau terus datang pada Tuhan, maka waktu Tuhan itu akan datang. Mungkin belum sekarang ya Mbak Nindita, mungkin nanti akan ada saatnya ketika Mbak Nindita mau pasrah dan berserah. Karena pasrah bukan berarti menyerah. Ketika kita pasrah, kita berserah, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan mungkin kedekatan Mbak Nindita dengan Tuhan bisa dipererat untuk menguatkan iman kita, untuk yakin dan percaya kalau aku adalah pengikut Kristus yang siap untuk memikul salib dan aku siap untuk menghadapi badai ini karena aku yakin dan percaya kalau waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Semangat buat Nindita untuk skripsinya. Semangat. Ya disemangatin juga sama teman-teman di sini. Semangat, Nindita. Semangat. Pasti ada jalannya ya Mbak Iya. Tera ya. Ya. Mbak Ina, ini tadi ada kata-kata yang bagus banget nih dari Mbak Tera. Gimana Vel? Pasrah bukan berarti menyerah. Ya. Pasrah itu lebih ke berharap ke Tuhan. Jadi kata-kata Mbak Tera tadi benar-benar menyentuh. Iya. Jadi kalau habis pasrah ya jangan menyerah ya teman-teman. Betul. Lagi Mbak Ina? Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang di rumah, boleh kalau ada yang mau bertanya lagi. Kita masih 1 slot pertanyaan lagi ya. Oke, ada nggak teman-teman yang mau bertanya lagi? Boleh langsung open mic aja, nggak apa-apa. Biar dengar suaranya. Iya. Wow, disemangatin tuh, semangat, luar biasa. Kita semua di sini selalu menyemangati Mbak Nindita dan mendoakan Mbak Nindita supaya terbebas dari skripsinya dan cepat lulus Mbak Nindita. Amin. Mungkin teman-teman yang lagi di posisi yang sama ya Mbak, lagi skripsi atau mungkin lagi cari kerjaan, tetap semangat, pasti ada jalannya, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Amin. Oke. Ada lagi nggak nih pertanyaannya? Masih ditunggu teman-teman. Masih ditunggu. Oke, kalau semisal nggak ada pertanyaan lagi, mungkin apa yang disampaikan Mbak Tera tadi udah luar biasa, sangat memberkati dan menguatkan kita semuanya di sini di tengah badai, mengingatkan kita kembali ya, kalau Amin. Tuhan itu selalu ada dan kita juga harus selalu berupaya, kayak gitu. Oke, mungkin kita boleh doa dulu ya, Mbak ya, doa setelah firman ya. Mbak Nindita boleh, Mbak Tera boleh pimpin dulu. Iya. Ya, oke, mari teman-teman kita bersama-sama menyatukan hati kita menghadap kehadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, jika saat ini kami boleh Kau izinkan untuk bersama-sama bersekutu PA, pemuda, remaja, Klasis Lawu Karanganyar, meskipun kami masih melakukannya secara online, namun hati kami menyatukan untuk tetap bersama-sama untuk mau memuji dan memuliakan nama-Mu.
Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu di sini, di Komisi Pemuda, Remaja, Klasis Lawu Karanganyar, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Jikalau kami ada pergumulan, ada badai hidup yang masih kami alami sampai saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai setiap kami, Tuhan yang akan menuntun kami, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada jalan keluar yang akan kami dapatkan. Ya Tuhan, jikalau teman-teman kami saat ini ada yang sakit, kiranya Tuhan boleh menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan melalui obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, melalui dokter, para medis, bahkan keluarga yang dengan setia menjaga dan merawat teman-teman kami. Kiranya semuanya itu dapat menjadi perantara kesembuhan bagi teman-teman kami, supaya nantinya mereka dapat bersama-sama dengan kami di sini kembali melayani Engkau, kembali menjalankan aktivitasnya seperti semula. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkati gereja kami di Klasis Lawu Karanganyar ini, kiranya gereja kami dapat menjadi wadah bagi setiap kami untuk dapat menumbuhkan iman kami, untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini dalam pekerjaannya, dalam studinya masih di tengah pandemi, semua serba online. Kiranya Tuhan berikan kelancaran, kiranya Tuhan berikan kekuatan, biarlah semuanya itu dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini masih merasakan keprihatinan di tengah badai COVID-19 yang masih merajalela. Kiranya Tuhan berkati setiap jajaran pemerintahan dari atas sampai bawah. Kiranya Tuhan berkati setiap mereka supaya mereka dapat memberikan kebijakan-kebijakan untuk melakukan segala upayanya supaya kami dapat terbebas dari pandemi ini. Dan Tuhan juga berkati dokter, para medis yang berada di garda terdepan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan yang sepenuhnya supaya mereka dapat menjalankan tugasnya, melakukan panggilan-Mu untuk mengupayakan kesembuhan bagi para pasien. Tuhan juga berkati kami sebagai rakyat di sini, kiranya Tuhan yang menyentuh setiap hati kami supaya kami dapat selalu menaati kebijakan-kebijakan yang ada, mematuhi protokol kesehatan, kami dapat bersama-sama bersatu menanggulangi badai pandemi ini bersama Engkau. Ya Tuhan, jikalau di dalam persekutuan kami banyak terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Inilah seru doa kami ya Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kebodohan kami, sehingga kami tidak dapat menyampaikannya satu persatu. Di dalam nama anak-Mu, kami serahkan seluruh doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih ya Mbak Tera. Mungkin habis ini kita mau bangkit berdiri dulu ya, kayaknya ya. Oke, kita mau memberikan lagu tanggapan dari firman yang sudah disampaikan Mbak Tera tadi. Kita mau pujikan lagu Di Badai Topan Dunia.
Teman-teman, setelah ini belum usai acaranya, kita ada foto Foto bersama. bersama. Jadi teman-teman bisa menghidupkan kameranya. Ya. Cuman mungkin sebelum foto kita mau berdoa dulu ya, Vel ya. Oh, boleh. Doa penutup dulu ya. Oke. Felis mungkin boleh Iya. pimpin. Mari kita doa penutup, saya hantarkan. Allah yang penuh kasih, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kami, Tuhan yang selalu ada untuk kami, Tuhan yang selalu mendengar kami dalam setiap doa yang kami tujukan kepada Engkau saja. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah usai di dalam acara persekutuan PA Remaja dan Pemuda Klasik Lau ini. Kami menghaturkan syukur kami ke dalam tangan-Mu karena atas kasih-Mu saja acara ini bisa berlangsung. Kami juga berterima kasih atas Mbak Tera yang sudah hadir, yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu di sore hari ini. Tuhan, kami sangat-sangat berterima kasih atas segala yang sudah Kau berikan di hidup kami, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, segalanya ya Tuhan untuk kami. Kami menyerahkan sisa waktu ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang juga mempersiapkan kami, memberikan waktu kami untuk persekutuan-persekutuan di bulan-bulan ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mungkin kita masuk ke sesi foto-foto ya. Iya, siap-siap Teman-teman, dulu. Boleh di-on-kan. Di-on-kan kameranya. Kalau masih off ya mempersiapkan ya, gayanya mempersiapkan dulu. diri dulu, sisiran dulu. Iya, benar-benar. Mungkin yang di rumah boleh nggak pakai masker nggak apa-apa, cuman kalau lagi di tempat umum ya, di luar rumah atau di mana tuh mungkin nggak apa-apa, Tetap masih dipakai. pakai, ya tetap dipakai aja maskernya. Kalau Kita sendiri masih boleh nunggu. dilepas. Iya, kita masih nunggu yang di rumah siap-siap Masih dulu. ada beberapa yang belum dihidupkan kameranya. Oke, ini beberapa udah ada yang on cam juga. Iya. Akhirnya kita ngelihat beberapa muka Wajahnya ya, 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 iya. wajah-wajah yang kita nggak pernah, jarang lihat, ketemu. iya jarang ketemu lagi ya Vel semenjak pandemi. Oke, waduh, Keisha Banyak dengan juga ya. kita ada Keisha dengan senyuman Iya, lebarnya, senyuman ya. mautnya. Senyuman. Apakah sudah? Iya, Oh, kita mau foto berapa kali nih? 3 kali Tiga. ya, 3 kali. Iya, 3 kali. Oke, Foto pertama dulu ya. foto pertama dulu ya teman-teman, boleh pasang senyum Iya. yang ganteng dan cantiknya. 1, 2, 3. Iya. Fotonya Foto- berbentuk screenshot ya. Iya, ya. Foto yang kedua, Vel. Iya. Ayo, hitung Ganti lagi, Vel. gaya, ganti gaya, Ganti ganti gaya, gaya. ganti gaya. Ganti posisi. Iya. Ya, Vel, hitung, Vel. 1, 2, 3. Sekali lagi. Foto terakhir ya, teman-teman ya. Oke, saya Vel, kita gaya juga, Vel. Oh iya, kita kayak sama. Gaya Mbak Tera ya. Iya. Gayanya gimana nih? Terserah. Ngajakin gaya Maaf nggak ya, gaya? teman-teman. Belum prepare. Yuk, 1, hitung, Vel. 2, 3. Oh belum? Oh udah. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Nah mungkin jangan live Jangan- dulu ya teman-teman. iya. Mungkin ada pengumuman dari Pengurus. Komda Klasik Lau. Mungkin dipersilahkan kalau ada pengumuman. Waktu dan tempatnya. Mungkin belum ada ya teman-teman, mungkin ada dari Pak Medi atau Pak Ageng. Sementara ini belum Oke, ada pengumuman. oke. Ya, oke kalau gitu kita belum ada pengumuman ya Pak ya. Kita lanjut. Belum, silakan lanjut. Oke Pak. Terima kasih, Siap, Pak. Terima kasih Pak. Mungkin kita udah sampai ya Mbak Tera di penghujung Penghujung acara. Tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita dengar hari ini menguatkan kita ya teman-teman. Di tengah Amin. badai. Di tengah Iya. badai. Iya. Oke, mungkin teman-teman selalu stay safe, stay healthy, terus tetap prokes ya teman-teman. Jangan lupa sehat selalu untuk teman-teman dan juga semua keluarga. Sampai berjumpa lagi di PA Klasis
pemuda dan remaja di bulan depan ya teman-teman, join lagi. Oke, dadah, Dadah. semuanya. Tuhan memberkati. Dan memberkati.